Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kepada kita semuanya keberkahan, kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih berada pada bab yang ke-6 dari Kitabut Tauhid, yaitu Babun Tafsirut Tauhid wa Syahadati alla ilaha illallah. Tafsir, penjelasan tentang makna tauhid, tafsir tauhid, tafsir syahadat la ilaha illallah. Nah, Asy-Syaikh rahimahullah al-muallif menyebutkan di dalam bab ini, seperti telah kita sebutkan, 4 buah ayat dan 1 buah hadis yang semuanya menjelaskan tentang tafsir tauhid, tafsir la ilaha illallah. Setelah beliau menyebutkan ayat yang ke-57 dari surah Al-Isra, beliau melanjutkan ayat yang kedua dalam bab ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Az-Zukhruf ayat 26-27. Allahu Jalla wa Ala berfirman, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdini. Allahu Jalla wa Ala berfirman dalam ayat ini, yang maknanya, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, wa qaumihi, dan kepada kaumnya, sungguh aku berlepas diri, innani bara'un, sungguh aku benar-benar berlepas diri, mimma ta'budun, dari semua yang kalian sembah, dari semua peribadatan kalian kepada selain Allah. Saya berlepas diri. Innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Hanya satu saja yang saya tidak berlepas diri, yaitu peribadatan kepada zat yang telah menciptakan saya, yaitu Allah Jalla wa'ala. Naam, illa alladhi fatarani fa innahu sayahdini. Sesungguhnya dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang akan memberikan petunjuk, bimbingan, hidayah kepadaku. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ya. Ayat ini disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah di dalam bab ini untuk menjelaskan, ya, bahwasanya, ya, kalimat la ilaha illallah yang diucapkan, ya, tidak cukup hanya dengan pengucapan saja. Tidak cukup dengan seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya. Namun kalimat la ilaha illallah itu ada konsekuensi yang harus dilakukan, ya. Kalimat la ilaha illallah itu ada perkara-perkara yang merupakan bukti yang harus diwujudkan, menunjukkan bahwasanya dia tulus dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan menunjukkan bahwasanya dia betul-betul yakin dengan apa yang dia ucapkan. Nah, di sana ada
talaffuz, melafadzkan kalimat la ilaha illallah. Ini amalan lisan. Di sana ada i'tiqad, keyakinan. I'tiqad, ada keyakinan. Ya. Dan itu amalan hati. Dan di sana ada amalan jawarih. Ya. Dan semuanya harus terwujud agar seorang ya benar-benar tulus di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan bermanfaat kalimat la ilaha illallah itu. Iya. Ayat ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah ya menunjukkan bahwasanya termasuk dari ya konsekuensi kalimat la ilaha illallah adalah wajib bagi kita untuk membenci asyirk billahi azza wa jalla. Membenci. Menjauhkan diri dari kesyirikan. Meninggalkan asyirik. Wa ahlu syirik. Nah. Dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bagaimana beliau berlepas diri dari semua peribadatan kepada selain Allah. Iya. Coba kita perhatikan ucapan Nabi Ibrahim yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Wa idz qala Ibrahim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata ya, li abi kepada bapaknya Azar wa qaumihi dan kaumnya. Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku bara'un, berlepas diri. Mimma ta'budun, dari semua yang kalian sembah selain Allah. Illalladzi fatarani, kecuali Allah saja yang aku hanya beribadah kepadanya. Fa innahu sayahdini, karena dialah zat yang memberikan aku petunjuk. Nah, demikianlah contoh yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bagaimana beliau berlepas diri dari kesyirikan. Berlepas diri dari ahlu syirik. Membenci semua peribadatan-peribadatan kepada selain Allah. Iya. Dan ayat ini sama dengan kalimat la ilaha illallah. Sama persis. Nah. Ucapan Nabi Ibrahim. Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari semua yang kalian ibadahi. Ini makna dan sama dengan kalimat la ilaha. Tidak ada ilah. Saya nafikan, saya ingkari semua sesembahan-sesembahan. Semua peribadatan-peribadatan. Semuanya tidak berhak diibadahi. Semua peribadatan itu batil. Ya, saya berlepas diri dari semua itu. Illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah saja yang saya beribadah kepadanya. Illalladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Maka dari ayat ini ya, diambil satu kesimpulan penting bahwasanya seorang tidak dikatakan beribadah kepada Allah kecuali jika diiringi dengan ya, dia mengingkari, dia berlepas diri dari semua peribadatan kepada selain Allah. Nah, kata Syekh Shalih Ibn Fauzan tentang orang-orang yang beribadah kepada Allah namun juga beribadah kepada yang lain, tidak berlepas diri dari peribadatan kepada selain Allah, bahwasanya mereka tidak bermanfaat kalimat la ilaha illallah yang diucapkan. Ya, beliau mengatakan ammal ladzi ya'budullaha. Adapun orang yang ya beribadah kepada Allah, dia menyangka beribadah kepada Allah. Ya, karena dia punya ibadah kepada Allah, menyembelih untuk Allah, berdoa untuk Allah. Ya. Tetapi bersama dengan itu wa ya'budu ma'ahu ghairahu. Namun dia juga beribadah kepada selain Allah. Fahadza lam yuhaqqiq la ilaha illallah. Orang yang seperti ini dia tidak dikatakan telah menunaikan kalimat la ilaha illallah. Tidak.
Menyembelih untuk Allah ini ibadah. Namun di sisi yang lain dia juga menyembelih untuk Nyai Roro Kidul. Dia menyembelih untuk Dewi Sri. Ya. Dia menyembelih untuk syaitan, untuk malaikat, untuk makhluk. Ya, fahadza lam yuhaqqiq la ilaha illallah. Orang yang seperti ini belum melaksanakan la ilaha illallah. Wa in kana yatalaffazu biha bilisanihi. Meskipun dia telah melafazkan kalimat la ilaha illallah ini dengan lisannya. Iya. Walaupun dia telah melafazkan dengan lisannya. Dia belum dikatakan ya, melaksanakan la ilaha illallah. Karena dia di samping beribadah kepada Allah juga beribadah kepada yang lain. Berarti tidak berlepas diri dari peribadatan kepada selain Allah. Falladhi yaqulu la ilaha illallah. Maka orang yang mengatakan la ilaha illallah summa kemudian yadhhabu ilal kubur, kemudian pergi ke kuburan. Wa yatlub minhal hawaij, dan meminta dari kuburan-kuburan itu hajat-hajat mereka. Wa yatamassah biha, kemudian diusap-usap kuburan itu, mencari berkah dari kuburan tadi. Wa yastaghith, beristighatsah biha, ya, dengan kuburan-kuburan itu. Yatlubul madad minha, mengharapkan bantuan dari kuburan-kuburan itu. Wa yatufu biha, kemudian mengelilingi, tawaf, mengelilingi kuburan-kuburan itu. Ya. Orang yang seperti ini, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, ya, tetapi dia melakukan sekian banyak peribadatan kepada selain Allah, fahadza lam yatabarra' minasyirik. Orang yang seperti ini tidak dikatakan berlepas diri dari syirik. Ya. Fala tanfa'uhu la ilaha illallah, maka tidak bermanfaat ucapan la ilaha illallah yang dia ucapkan itu, walau qalaha adadal anfas, meskipun dia ucapkan sebanyak nafas-nafas dia, tidak ada manfaatnya. Nah, seorang ziarah kubur diperbolehkan, bahkan diperintahkan, disyariatkan. Tetapi ziarah kubur yang masyru'. Ziarah kubur yang masyru'. Ya. Seperti dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, zurul kubur. Ziarahilah kuburan. Ya. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena dengan ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada hari akhir, dengan kematian. Naam. Disyariatkan untuk ziarah kubur, namun ziarah yang masyru'ah, ziarah yang disyariatkan, yaitu seorang datang ke kuburan dengan niat untuk mengingat kematian. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia datang ke kuburan untuk mendoakan orang-orang yang sudah mati, bukan berdoa kepada mereka. Datang untuk mendoakan mereka, berbuat baik, berbuat ihsan kepada mereka. Mereka sudah tidak bisa beramal, kita doakan. Seperti doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ketika masuk ke kuburan. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Semoga keselamatan Allah limpahkan atas kalian wahai ya, orang-orang yang telah dikubur. Minal mu'minin, minal muslimin wal mu'minin, dari kalangan orang-orang muslim dan mukmin. Ya. Karena mereka sajalah yang bisa merasakan manfaat dari doa orang-orang yang hidup. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan kami insyaallah akan segera menyusul kalian. Nah, ziarah kubur untuk mengingat kematian yang pertama, yang kedua berbuat ihsan, berbuat baik untuk mereka, dan kita ya mendatangi kuburan itu dengan adab-adab yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun apa yang telah kita sebutkan tadi, datang ke kuburan, ya, mencari barokah dari kuburan itu, meminta hajat-hajat kepada mereka, menyampaikan hajat-hajat kepada mereka, beristighatsah dengan mereka, ya,
tawaf mengelilingi kuburan mereka itu. Yang seperti ini lam yatabarra minasyirik. Yang seperti ini berarti dia tidak berlepas diri dari syirik. Sehingga tidak bermanfaat kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan itu. Nah. Baik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi kalimat la ilaha illallah tidak cukup dengan melafadzkan saja. Qala Syekh Shalih bin Fauzan, la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah laisat mujarad lafz yuqalu bil lisan. Kalimat la ilaha illallah bukanlah semata-mata kalimat yang diucapkan saja dengan lisan. Wa innama laha muqtawa wa madlul wa ma'na. Tetapi kalimat la ilaha illallah itu memiliki konsekuensi, ya, memiliki perkara yang harus dilakukan, memiliki makna yang harus ditegakkan, la budda an yuhaqqaq, harus ditegakkan. Apa itu? Wa huwa ibadatullah wal bara'atu minasyirki wal musyrikin. Yaitu seorang beribadah kepada Allah, memurnikan ibadahnya untuk Allah, wal bara'ah, kemudian dia berlepas diri, wal bara'ah minasyirik wal musyrikin, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Iya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdini. Wa idh qala Ibrahimu, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam berkata li abih, kepada ayahnya, wa qaumihi, dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku bara'un, berlepas diri, ya, berlepas diri. Al-bara' maknanya adalah qat'us silah, memutus hubungan, wal bu'd anil mutabarra, dan menjauhkan diri dari orang yang berlepas diri darinya. Nabi Ibrahim menyatakan itu, innani bara'un, sungguh aku berlepas diri, ya, dari semua yang kalian ibadahi, dari kesyirikan. Hanya kepada Allah sajalah saya beribadah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saya menyerahkan, ya, semua pengagungan, ya. Baik, wabillahi taufiq. Inilah maksud disebutkannya ayat ini di dalam bab tafsirut tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Ayat ini menjelaskan bahwasanya termasuk di antara konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah adalah, ya, berlepas diri dari kesyirikan dan ahlu syirik. Naam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahiman wa rahimakumullah. Kita masuk kepada ayat yang ketiga dari bab ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah At-Taubah ayat 31. Allahu Jalla wa Ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ittakhadhu, mereka ahlul kitab, Nasara, al-Yahud, telah menjadikan ahbarahum wa ruhbanahum, telah menjadikan ahbarahum, ulama-ulama mereka, dan pendeta-pendeta ahli ibadah mereka, arbaban, sebagai arbaban ay ma'bud, sebagai sesembahan-sesembahan min dunillah, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ayat ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara ayat Al-Qur'anul Karim yang juga menjelaskan tentang hakikat
kalimat la ilaha illallah, konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Ayat ini menyebutkan tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menghukumi mereka sebagai orang-orang yang telah menjadikan selain Allah sebagai ma'bud. Sebagai ma'bud. Arbaban di sini adalah ma'budin. Ittakhadhu, mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ahlul kitab telah menjadikan ahbarahum yakni para ulama mereka, waruhbanahum, ahli ibadah mereka, pendeta mereka, telah menjadikan semua mereka itu arbaban, menjadi arbaban ay ma'budin, sesembahan min dunillah, selain Allah. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam telah menjelaskan ayat ini sejelas-jelasnya. Di antaranya beliau jelaskan ayat ini kepada seorang sahabat yang bernama Adi ibn Hatim At-Ta'i. Dulu beliau adalah orang Nasrani, kemudian masuk Islam, menjadi sahabat Nabi yang mulia. Sehingga Adi bin Hatim mengerti tentang orang-orang Nasrani, ahlul kitab. Ketika Nabi membaca ayat ini, ketika Nabi baca ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Ketika Nabi membaca ayat ini, Adi bin Hatim At-Ta'i sedikit iskal tentang ayat ini. Beliau bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, lasna na'buduhum." Ya Rasulullah, dulu ketika kami Nasrani, kami tidak menyembah pendeta-pendeta ya Rasulullah. Kami tidak menyembah para ulama kita. Baik. Ini yang sedang ditanyakan oleh Adi bin Hatim At-Ta'i. Beliau menanyakan kepada Nabi, ibadah apa ya Rasulullah? Karena kami tidak merasa beribadah kepada mereka. Baik. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan di antara jenis ibadah orang-orang Nasrani yang dengan ibadah itu mereka menyembah pendeta-pendeta mereka, orang-orang alim mereka. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi ketika itu menjelaskan kepada sahabat Adi ibn Hatim At-Ta'i, alaisu yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu. Wahai Adi, bukankah mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka mentaati pendeta-pendeta mereka, orang-orang alim mereka. Ketika para pendeta mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian juga ikut mengharamkan apa yang Allah halalkan. Qala, kata Adi, bala, betul ya Rasulullah, seperti itu. Adi bin Hatim merasakan di masa Nasrani, alaisu yuhilluna ma harramallah, bukankah para pendeta-pendeta itu, bukankah para alim-alim mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Fatuhillunahu, maka kalian pun juga meyakini halalnya karena pendeta-pendeta kalian mengatakan halal. Qala bala, betul ya Rasulullah. Qala, maka Nabi mengatakan, fatilka ibadatuhum,
itulah peribadatan mereka orang-orang Yahud, orang-orang Nasrani. Yakni di antara kesyirikan yang mereka lakukan. Ya. Di antara kesyirikan yang mereka lakukan adalah ya, mereka mentaati para ulama mereka di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan dan di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya. Mereka meyakini bahwasanya ya, alim ulama mereka punya hak untuk menghalalkan apa yang haram, mengharamkan apa yang halal. Padahal itu adalah hak Allah Azza wa Jalla. Allah adalah Rabbul Alamin. Dialah yang menetapkan hukum. Dialah yang menetapkan halal, yang menetapkan haram. Bukan manusia. Ya. Hatta Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW bukan orang yang menghalalkan, bukan orang yang mengharamkan. Tetapi beliau hanya menyampaikan apa yang Allah haramkan. Hanya menyampaikan hukum Allah, syariat Allah. Beliau hanyalah muballigh. Menyampaikan syariat. Naam. Ma'asyiral muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Sehingga jelas makna ayat ini. Jelas makna ayat ini firman Allah di dalam surah At-Taubah ya, yang menjelaskan bahwasanya mereka orang-orang Nasara, orang-orang Yahud adalah orang-orang yang ya telah menjadikan selain Allah sebagai ma'budin, sesembahan selain Allah. Apa bentuk ibadah mereka? Ya, di dalam ketaatan. Ya. Annahum ata'uhum fi tahlilil haram. Mereka orang-orang Yahud, mereka orang-orang Nasrani mentaati ulama-ulama mereka ya dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan dan dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, "Fadalla hadza 'ala anna man ata'a makhluqan fi tahlili ma harramallah aw tahrimi ma ahallallah faqad ittakhadhahu rabban ya'buduhu min dunillah." Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya siapa saja yang mentaati makhluk di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, sungguh dia telah menjadikan ya selain Allah sebagai Rabb yang dia ibadahi selain Allah. Wa hadza ma yusammihi al-ulama'u bi syirkit ta'ah. Dan inilah yang para ulama menamainya dengan syirik at-ta'ah. Syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Ya. Qala Syekh Shalih bin Fauzan, berkata Syekh Shalih bin Fauzan masih dalam syarah beliau dalam kitab I'anatul Mustafid, wasyahid minal ayah lil bab, yang menjadi inti ya dari pembahasan ayat ini yang terkait dengan bab, annaha dallat ala anna min ma'na la ilaha illallah an la yuta'a illallah azza wa jalla. Ayat ini menunjukkan bahwasanya di antara makna kalimat la ilaha illallah adalah tidak ditaati illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa wa anna man ata'a ahadan, dan barang siapa yang mentaati siapapun dari makhluk dalam menghalalkan apa yang sesungguhnya Allah sudah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, orang yang seperti ini faqad ittakhadhahu, telah menjadikan selain Allah sebagai Rabban min dunillah, sebagai Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Ini maksud dari ayat. Ya. Dan di dalam masalah ini, ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, ya, terkait
tentang orang yang mengikuti orang lain dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya, para ulama dalam masalah ini merinci. Ya, merinci. Jika ada seorang ya, mengikuti orang lain, mengikuti seorang alim, ya, menghalalkan apa yang Allah haramkan, ya, dalam keadaan dia meyakini, meyakini bahwasanya memang ya orang alim ini boleh merubah hukum Allah. Ya. Boleh bagi dia untuk membuat syariat. Boleh bagi orang alim ini ya, menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan seenak dia. Fahada syirkun akbar. Yang seperti ini adalah syirik akbar. Mengeluarkan dari millah. Adapun jika dia tidak meyakini bolehnya, sebenarnya tidak boleh. Allah yang menetapkan hukum. Halal, haram Allah semuanya. Ya. Ya'taqid anna at-tahlil wa at-tahrim haqqun lillah. Dia tetap meyakini bahwasanya menghalalkan dan mengharamkan adalah hak Allah. Walakinnahu fa'alahu min babil hawa. Tetapi dia melakukan itu karena hawa nafsu. Ya. Tahu ini haram tapi dia lakukan. Mengikuti yang mengatakan halal karena hawa nafsu. Ya. Atau min babi tahsili ba'dil masalih, atau ya, karena dorongan syahwat untuk mendapatkan maslahat tertentu. Fahadhihi maksiyatun azimah. Model yang kedua ini adalah termasuk maksiat azimah, dosa yang azimah yang besar. Lakinnaha la tasil ila haddi syirkil akbar. Tetapi tidak sampai kepada ya, tingkatan syirik akbar. Ya. Nah, qala Syekh Shalih bin Fauzan, fa ta'atul makhluqin, maka mentaati makhluk fi tahlilil haram, di dalam menghalalkan yang haram, wa tahrimil halal, dan di dalam mengharamkan yang halal, la tajuzu abadan, tidak boleh sama sekali. Lakin akan tetapi fiha, dalam masalah ini tafsilun, ada rincian, min haitsul kufri wasyirki wa adami dzalik. Ada rincian ya dari sisi memberikan hukum apakah perbuatan itu termasuk kufur dan kesyirikan, syirik akbar atau tidak. Dengan rincian yang telah kita sebutkan tadi. Nah, walhasil intinya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ayat ini di antara ayat yang menafsirkan tauhid, di antara ayat yang menafsirkan syahadat la ilaha illallah, bahwasanya seorang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah wajib bagi dia untuk ya meyakini bahwasanya hanya Allah sajalah yang berhak untuk menghalalkan ya yang mengharamkan. Di tangan Allah lah, hak Allah lah at-tahlil wa at-tahrim. Nah, dan dia tidak boleh mentaati siapapun di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya. Sesungguhnya kita sebagai seorang hamba mudah di dalam beragama. Kita tinggal melaksanakan sesuatu yang indah, sesuatu yang sudah jadi, syariat dari Allah. Syariat semuanya dari Allah. Ya. Nabi SAW menyampaikan saja. Dan tugas kita adalah tunduk, berserah diri. Berkata Az-Zuhri dalam kalimatnya yang masyhur, minallahir risalah. Risalah itu dari Allah. Minallahir risalah, dari Allah lah risalah. Wa 'ala rasulil balagh. Tugas Rasul adalah menyampaikan. Wa 'alaina at-taslim. Adapun kita kewajibannya adalah at-taslim. Ya, taslim. Tunduk, berserah diri,
mengikuti apa yang Allah putuskan, yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini barangkali ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dua ayat yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Yang dua ayat tadi semuanya menjelaskan tentang konsekuensi dari kalimat tauhid, konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Dan masih tersisa di hadapan kita satu buah ayat dan satu buah hadis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk membaca nusus tersebut pada kesempatan yang akan datang, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.